Hai teman-teman, balik lagi di acaranya Epro Engineering. Kali ini kalian pasti bingung, kenapa segmen jalan-jalan Jalu tapi yang bawain bukan Riva Jalu. Riva Jalu sekarang lagi ada kesibukan di luar, jadi tidak bisa hadir di segmen atau video kali ini. Tapi mungkin ke depannya setelah kesibukannya beres, kalian bakal ditemenin lagi sama Riva Jalu. Nah, kali ini seperti biasa di segmen jalan-jalan Jalu kita pasti bongkar motor. Tapi aku yakin kalian udah baca nih thumbnail dan judulnya. Kita bongkar motor apa? Kali ini kita akan bongkar motor Ninja 150 RR. Nah guys, tujuan bongkar kita hari ini adalah satu, kita akan ganti pistonnya. Dua, kita akan ganti membrannya. Tiga, kita akan lakukan servis ringan di karbu. Dan juga kita akan melakukan penggantian oli dan air radiator. Kenapa? Karena satu, kenapa kita ganti pistonnya? Karena suaranya sudah mulai nyaman dan tenaga sudah mulai berkurang. Kedua, kenapa kita ganti membran? Dari awal mesin ini ada sampai sekarang kita belum pernah ganti membrannya. Nah, daripada nih, mending kita ganti aja sekalian. Karena kan posisinya kita hitungannya agak besar turun mesinnya, nggak cuman ini aja. Jadi kita sekalian aja bongkar semua biar motornya kerasa lebih enak. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai bongkarnya, ada baiknya kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan konten-konten menarik dari Epro Engineering. Tanpa mengulur waktu lebih banyak lagi, yuk kita mulai bongkarnya. Nah teman-teman, kita lihat dulu nih barang apa aja yang perlu kita siapin sebelum bongkarnya dimulai. Satu, kita siapin dulu packing-packingnya nih. Dari mulai packing boring, dari mulai packing membrannya, o-ring untuk headnya, o-ring untuk baut-bautnya. Nah kita juga di sini karena sekalian kita bongkar, kita juga sediain o-ring untuk mekanisme kips karena beberapa hari ini terlihat di bagian situ tuh ada rembes-rembes, kayaknya sih o-ring dari mekanisme kipsnya sudah jelek. Kita juga sediain olinya, kita pakai oli dari Maxima. Ini memang agak sedikit mahal untuk oli ini, tapi kita akan coba apakah ini oli yang bagus, apakah harganya worth it dengan performanya. Kedua juga kita pakai air radiator dari Prestone. Ini kita pakai yang bukan pre-diluted, jadi kita harus campur lagi dengan air distilasi. Sebenarnya air aqua bisa, yang penting jangan air keran ya guys. Terus kita sediain carbo cleaner buat bersihin kerak-kerak yang ada di boring nanti atau silindernya. Kita siapin sernya. Nah, disinilah titik dimana kita akan bilang ini bongkar-bongkar yang murah. Kenapa? Karena kita nggak pakai ser ori. Kita akan cobain, kita akan ngetes, kita akan tes buat kalian sebagus apa nih ser dari Vim. Karena untuk harga share ini itu 4 kali lebih murah dari share originalnya. Apakah worth it? Apakah bisa? Apakah akan nge-gym? Apakah akan ceker? Kita tes di motor ini. Jadi video ini nggak cuma berhenti sampai sini. Kita akan update terus kondisi motor ini sampai kita bisa ngasih tahu bahwa ini adalah share yang layak. Dan yang terakhir, kita punya membrannya. Kita pakai membran ori full, membran ASI dari Kawasaki. Daripada kita beli satu-satu kan ya, atau kita pakai karbon-karbon yang murah, mending untuk motor harian aku saranin sih pakai yang ori aja udah cukup. Nah, setelah partnya semua ada, untuk kunci-kunci kalian cukup punya kunci-kunci yang satu set. Nah, kunci-kunci ini murah, kalian bisa dapetin di online, kalian bisa cari ada yang merek ini atau ada merek yang hijau yang lainnya, ada merek Tekiro, ada merek, pokoknya banyak deh. Kalian tinggal pilih mana yang sesuai dengan budget kalian. Setelah semua alatnya siap, seperti wadah-wadah untuk membuang air dan lain-lain, baru kita mulai bongkar. Yuk, lama banget ya mau mulai bongkar. Udah, kita bongkar aja yuk.
tidak keluar, nungguin ya. Karena harus dibuka dulu tutupnya, sayang. Au, kejepit. Si hijau, guys. Au, kayak apa nih headnya? Setelah lama tidak dibuka. Dan ternyata maaf guys, nyangkut guys. Ya. Lumayan. Tapi tidak ada bintik ya guys, berarti motornya tidak terlalu kekeringan. Sepertinya. Gimana guys menurut kalian? Seperti ini bagus atau buruk? Taruh komentar di bawah ya. Aduh, sakit terus jadi tabrak-tabrakin. Udah terbuka guys, yuk kita cek kondisi boringnya kayak apa. Nah teman-teman, udah kebongkar nih piston dan boringnya. Kita cek, memang agak sedikit kotor, terlihat seperti ada sedikit goresan, tapi kayaknya bukan nih. Kayaknya normal, kayaknya ya. Menurut teman-teman gimana? Nanti aku liatin deh gambarnya. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah kondisi ini normal, bagus, atau jelek? Kalian kasih di kolom komentar ya. Setelah ini kita akan pasang gantinya. Kita akan pakai Seherfim dan akan kita coba gimana rasanya pakai Seherfim. Apakah bagus, apakah akan jelek, apakah akan cepat bunyi, apakah akan cepat rusak.
kita akan tes buat kalian nih. Jadi pantengin terus videonya ya. Yuk kita sekarang lanjut lagi bongkar membrannya, karena membrannya juga kan mau diganti. Lanjut. Udah tipis guys. Ya teman-teman, kita sudah bongkar nih semua, dari mulai pistonnya, terus si membrannya sudah kita bongkar, dan kondisinya seperti yang kalian lihat. Ini kondisi headnya cukup kotor, nggak ada bintik kekeringan, kayaknya aman. Tapi menurut teman-teman gimana nih kondisinya? Layak nggak nih kayak gini, atau ada kurang? Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Ini untuk mekanisme untuk mekanisme kips kelihatan berat di sininya. Sepertinya memang harus dibersihkan dulu, harus dibuka. Lalu setelah bersih kita ganti sealnya biar nggak bocor lagi. Di pistonnya sendiri cukup hitam, lalu ada bekas ini di sampingnya bukan di sini. Kalau untuk kondisi ini sih lumayan bagus, tapi ada beberapa baret kecil. Ya, sebaiknya kita ganti saja dulu, dan sambil kita tes juga nih VIM performance-nya kayak gimana nih. Dilihat juga dari dinding boringnya, ada beberapa tempat yang mungkin seperti goresan-goresan tapi masih halus. Nanti aku akan liatin ke kalian secara detail. Nah, dari situ kalian bisa nilai kondisinya seperti apa. Menurut kalian boringnya bagus atau enggak? Tulis juga ya di bawah ya. Nah, untuk membran ini sendiri, kalau dilihat ada beberapa bagian yang karetnya tidak menempel pada lidah membran. Seperti kalau dicoba ditiup nih ya. Ada sedikit bunyi, tapi harusnya sih tidak sepelan itu, harusnya bisa lebih kencang. Kita lihat lagi ke bagian-bagian lainnya. Kalau membran, sudah punya baru nih. Baru coba kita tes suaranya apakah sama seperti membran yang bekasnya. Kita akan pasang ini. Sekali lagi aku pengen ngingetin ke kalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi kalian gak akan ketinggalan tutorial-tutorial seperti ini nih. Siapa tahu bisa menambah ilmu kalian untuk membongkar kendaraan di rumah. Yuk kita lanjut pasang part-partnya. Sebelum kita pasang, kita bersihin dulu. Nah teman-teman, kalau di kita, menurut buku servis, manual buku servis, itu setiap kali pembukaan head yang gini-gini tuh harus diganti seal-sealnya ya. Kayak o-ring kompresi, o-ring buat water, jaket, itu harus diganti. Jadi ingat, jadi kalian kalau mau buka ini, bagusnya itu disarankan untuk diganti ya.
Nah teman-teman, akhirnya udah kepasang juga nih piston baru dan membran baru. Tadi udah sempat coba ini nyalain, cuman karena sudah malam, jadi kita lanjut lagi besok. Nah, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Epro Engineering. Dan pokoknya kalian harus like lah, karena like dan komen itu akan membantu kami untuk terus bisa membuat video-video yang lebih menarik di kemudian hari. Rofik pamit dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!